Haleluya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja, sebagaimana jiwamu dalam keadaan baik-baik, seluruh tubuhmu juga dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya, menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya ajak kita semuanya untuk membaca Yesaya 55 mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan ayat 8 dan ayat 9 terlebih dahulu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu di luar daripada pemahaman kita, di luar apa yang bisa kita pikiri. Rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Pada hari ini ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya sendiri selalu menangis dan berpikir, bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saya melihat kepada keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepada Kristus, bagaimana hidup mereka begitu tragis, bagaimana hidup mereka begitu naas, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka, bahwa mereka tidak punya masa depan. Mereka hancur di dalam narkoba, mereka hancur di dalam minuman keras, mereka hancur di dalam keluarga, mereka hancur dalam segala aspek kehidupan mereka. Sehingga ketika saya renungkan akan kehidupan saya, khususnya di malam hari, ketika saya mulai memikirkan kebaikan Tuhan, saya bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik bagi hidup saya. Dia sangat mengasihi saya, dia sangat mencintai saya. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya beranjak menuju sekolah menengah atas SMA, timbul dalam keinginan saya untuk menjadi seorang dokter. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya kuasai biologi, kimia, fisika, karena saya ingin cita-cita saya ini tercapai. Saya berpikir dengan menjadi seorang dokter, saya masih tetap melayani dan sekaligus saya bisa memiliki penghasilan yang banyak. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai saya selesai SMA, saya sempat mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya mengikuti ujian UMPTN di USU, Universitas Sumatera Utara, mencoba untuk bisa masuk ke universitas negeri yang cukup dikenal di Sumatera Utara. Tetapi ternyata rancangan Tuhan berbeda. Rancangan Tuhan berbeda. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi, kata firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan berkehendak lain. Sehingga melalui 3 orang hamba Tuhan dari 3 negara yang berbeda, yang pertama dari Belanda, yang kedua dari India, dan yang ketiga dari Pulau Jawa, Tawamangu. Melalui 3 hamba Tuhan ini, Tuhan menyampaikan satu nubuatan yang sama, bahwa aku telah memilih engkau, menetapkan kau sejak engkau di dalam kandungan ibumu untuk menjadi hamba-Ku. Tuhan telah memilih saya, menetapkan saya, dan Tuhan mau saya melayani Dia secara full time.
akhirnya saya memutuskan, saya memilih jalan Tuhan. Dan hari ini saya menikmati apa yang firman Tuhan ini katakan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sebab seperti hujan, ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan panggilan Tuhan itu ketika kita respon, kita buka hati kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan tugasnya, melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan ketika kita respon kepada panggilan itu, maka Tuhan akan bawa kita melewati tangga-tangga, anak-anak tangga, step by step. Tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini saya menikmati begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pengalaman yang saya alami ini juga banyak dialami oleh banyak orang-orang lain. Khususnya di gereja yang saya pimpin, Gereja Elim Kristen Indonesia. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang menerima Yesus melalui gereja ini, percaya kepada Yesus melalui gereja ini, dari pengalaman-pengalaman, walaupun mungkin itu dari apa yang dilakukan oleh dulu almarhum orang tua saya, Bapak Pendeta Nathanael Mariapan, MTH. Apa yang dia lakukan, perintisan-perintisan yang dia lakukan, pelayanan-pelayanan yang dia lakukan di kalangan orang-orang Tamil. Saya melihat begitu banyak apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya nyata. Pada hari ini ketika saya melihat kehidupan orang-orang itu yang menerima Yesus dari pelayanan beliau, saya melihat begitu banyak kenyataan-kenyataan firman Tuhan itu digenapi. Bahkan saya ingat ada salah satunya seorang yang kemudian menjadi artis, Bapak Selen Fernandes. Selen Fernandes ini sekarang menjadi artis yang bermain dalam film layar lebar dan bahkan juga dalam film sinetron-sinetron. Saudara bisa buka di Google atau di YouTube film-film beliau. Bagaimana Tuhan memanggil Selen Fernandes? Selen Fernandes dulunya adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan, hidup di dalam kekerasan, di dunia yang gelap. Selen Fernandes ini salah seorang atlet binaraga yang pernah menduduki juara 2 untuk tingkatan Kota Medan. Dan akhirnya dengan bergaul dengan orang-orang yang punya body-body yang besar, dan pada waktu itu orang-orang yang seperti itu adalah orang yang bergelut dalam dunia yang keras, sehingga beliau masuk ke dalam dunia yang keras. Dunia yang keras, berantem di sana dan di sini. Ingin menjadi seorang preman besar, orang yang sangat ditakuti di Kota Medan.
Selalu kabar-kabar buruk yang didengar oleh orang tuanya mengenai Sheldon Fernandes ini. Sampai suatu hari Tuhan menangkap dia. Tuhan memanggil Sheldon Fernandes untuk percaya kepadanya. Sheldon Fernandes yang dulunya bukan seorang yang percaya kepada Yesus, akhirnya menjadi percaya kepada nama Yesus. Tuhan memanggil dia. Ketika Tuhan memanggil saudara, maka tidak ada tempat pelarian yang kau bisa pergi. Kemanapun kau pergi, Roh Kudus akan mencari engkau dan menemukan engkau. Sehingga akhirnya Sheldon Fernandes menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sheldon Fernandes menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan menjadi bagian di dalam pemuda Gereja Elim Kristen Indonesia. Dan mulai menjalani kehidupan kerohanian yang begitu bersemangat. Kasih mula-mula yang begitu bersemangat. Aktif di dalam gereja. Aktif di dalam persekutuan pemuda. Dan kemudian, ya sama seperti apa yang kita ketahui, perjalanan kehidupan kekristenan tidaklah segampang seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang banyak yang mempengaruhi hidup kita sehingga akhirnya mau tidak mau kita mengambil keputusan-keputusan yang berbeda. Dan karena keadaan kehidupan, itulah yang membuat akhirnya Sheldon Fernandes yang sudah berumah tangga mulai memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya. Dan kemudian Izra ke Jakarta. Izra ke Jakarta dan mulai menjalani pekerjaan-pekerjaan di Jakarta. Dan di dalam perjalanan kehidupannya di Jakarta, itulah banyak mengalami pasang surut kehidupan yang jauh daripada Tuhan, jauh dari pengembalaan, sehingga membuatnya jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Dosa minuman, dosa narkoba, premanisme. Karena dia harus bergelut untuk mendapatkan uang. Melakukan begitu banyak kekerasan-kekerasan. Sampai akhirnya beliau mendapatkan kesempatan untuk main film. Karena beliau punya tubuh yang bagus dan perawakan yang tampan, beliau mendapatkan kesempatan untuk ikut turut serta dalam bermain film. Dalam peran-peran yang antagonis, yang memerankan peran-peran yang menunjukkan kekerasan, beliau bermain film dan kemudian mulai bergaul dengan para artis lainnya, sehingga hidupnya mulai masuk ke dalam dunia malam, mulai memakai narkoba dan bertambah jauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Firman Tuhan ini harus digenapi. Setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan tugasnya. Sehingga Sheldon Fernandes yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, akhirnya mulai mengingat Tuhan. Mulai kembali kepada Tuhan. Tuhan mulai berbicara di dalam kehidupannya. Keselamatan yang dianugerah Tuhan dalam kehidupannya mulai berbicara di dalam hatinya. Yesus mulai berbicara di dalam hatinya. Dan dia mulai mengingat akan masa lalunya, bagaimana Tuhan memanggil dia. Dia mengingat hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman kepadanya. Bapak, Ibu, Saudari, penting sekali bagi kita untuk mengingat orang-orang yang sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7,
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Tiba-tiba dia mengingat kepada almarhum Bapak Pendeta Nathanael Mariapan yang telah melayani dia, membimbing dia kepada Kristus. Pengalaman hidup hamba Tuhan ini begitu mengena di dalam hatinya. Dia melihat contoh hidup yang sangat baik dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Dan dia mulai kembali berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Panggilan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan katakan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan semua yang diperintahkan. Dan firman Tuhan katakan di ayat 12 Yesaya 55, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang itu. Sekalipun orang itu mungkin jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan orang benar bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Itu perjalanan hidup orang benar. Orang benar bukan manusia super, bukan Superman. Karena iblis akan senantiasa menaruh batu sandungan untuk membuat kita celaka dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Tetapi bersyukur dalam perjalanan hidupnya, Selen Bernardus ini kembali diangkat oleh tangan Tuhan yang perkasa. Tuhan mulai membawanya kembali untuk mengingat dia. Dia mulai kembali membangun persekutuan dengan Tuhan dan mulai ke gereja. Mulai membawa istri dan anak-anaknya kembali kepada jalan Tuhan. Bersama-sama, aku dan sisi rumahku, seperti kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dianugerahkan 5 orang anak. Suatu keistimewaan daripada Tuhan. Anak-anak yang ganteng dan cantik Tuhan berikan. Bersama-sama mereka mulai masuk ke rumah Tuhan. Mulai membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Itu janji Tuhan ketika seorang percaya kepada Yesus. Engkau akan selamat. Bahkan bukan hanya engkau, seisi rumahmu akan diselamatkan. Sehingga melalui seorang Selen Fernandez, keluarganya diselamatkan, istri anak-anaknya diselamatkan. Dan bukan hanya istri anak-anaknya, orang tuanya akhirnya diselamatkan. Bapak dan ibunya akhirnya menjadi percaya kepada nama Yesus. Yang dulunya menolak nama Yesus, menjadi percaya kepada nama Yesus. Dan kemudian abangnya juga menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Dan seisi rumah ini diselamatkan karena satu orang percaya kepada nama Yesus. Jadi kalau ada di rumah saudara yang belum percaya kepada nama Yesus, klaim janji Tuhan ini, firman Tuhan ini real, nyata. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancangan Tuhan itu begitu tinggi, begitu luar biasa. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan menjadi ekor. Kita melihat dalam kehidupan Selen Fernandez. Saya bukan sedang memuji seorang yang bernama Selen Fernandez. Tapi saya mohon izin kepada beliau. Saya melihat kepada hidup beliau. Saya katakan, Pak, boleh saya gunakan pengalaman hidup Bapak untuk dibagikan kepada orang lain.
menjadi berkat bagi banyak orang. Dan atas izin beliau katakan, silakan pendeta. Saya mengenal beliau secara pribadi. Beliau sering mengkontak saya, menghubungi, kami bercerita, kami membangun. Saya ingatkan sekali lagi, tentu saja yang namanya manusia itu penuh dengan kekurangan. Seorang Selen Fernandes juga penuh dengan kekurangan. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidupnya begitu kuat dan kokoh. Begitu kuat dan kokoh. Dia selalu ingat kepada pemimpin-pemimpin yang mengajari dia. Dia selalu telepon dan bertanya, bagaimana kabar Amma? Karena Bapak sudah tidak ada lagi. Tapi setiap kali dia ke Medan, dia akan singgah ke rumah. Setiap kali dia melihat foto Bapak, dia akan mencurahkan air mata. Wah, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang membuat hidupnya kembali dibangkitkan. Untuk mengikuti jejak orang-orang yang sudah menyampaikan firman kepadanya. Saudara bisa melihat foto-foto bagaimana seorang Selen Fernandes, seorang yang tidak ada apa-apanya dulunya, tapi ketika dia percaya kepada nama Yesus, hidup yang seharusnya hancur binasa, tapi Yesus angkat, karena janji Tuhan katakan, kau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan berkati keluarga ini dengan segala keperluan hidup mereka. Mereka boleh memiliki sebuah rumah yang baik di Jakarta, di daerah Ciledug. Mereka diberkati Tuhan karena dia percaya kepada nama Yesus. Maka itu juga yang akan terjadi kepada hidup Anda. Ketika saudara percaya kepada nama Yesus, maka semua janji-janji Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi dalam kehidupanmu. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi milikmu. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Sama seperti Tuhan berikan hari depan penuh harapan kepada Selen Fernandes, Tuhan juga akan memberikan hari depan penuh harapan kepada saudara. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, situasi apapun yang sedang mereka alami saat ini, aku berdoa, angkat mereka dari keadaan yang sangat menyesalkan itu. Bebaskan semua ikatan dalam diri mereka. Dan biarlah urapan Tuhan berkuasa saat ini. Yang sedang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihibur. Dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Bagi saudara yang mungkin belum percaya kepada Yesus, dan hari ini kau melihat, kau mendengarkan firman Tuhan ini, dan kau merasa engkau juga mau percaya kepada nama Yesus, mari ikuti doa yang saya ucapkan. Katakan, Tuhan Yesus, aku sudah mendengarkan firman-Mu. Aku pun mau percaya kepada Engkau. Aku percaya bahwa Engkau pernah datang ke dalam dunia. Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan kembali naik ke surga. Aku percaya. Oleh sebab itu aku undang Engkau. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku. Mari masuk dan tinggal dalam hidupku. Berkuasa atas hidupku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Mulai hari ini saudara sudah menjadi milik Kristus. Keselamatan menjadi milikmu. Cari gereja yang terbaik, yang terdekat, di mana engkau bisa bersama-sama digembalakan. Ketika saya katakan gereja yang terbaik, adalah gereja yang si gembala bisa memberikan waktu kepada saudara
Ketika saudara butuh dia, engkau telepon dia, engkau minta doakan dia. Engkau tidak harus lewati sekretaris. Engkau bisa berbicara, counseling kapan saja kepadanya, menyampaikan doa-doa, isi hatimu, pergumulanmu melalui hamba Tuhan itu. Itulah gereja yang terbaik. Dia tidak harus besar, tapi dia memperhatikan domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal dia. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Stay safe. God bless you.